Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari dasar sistem pengendalian dan otomatisasi di atas kapal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah pertama, siswa harus dapat menjelaskan dengan tulisan tangan apa-apa saja yang merupakan elemen dasar dari suatu proses kontrol. Yang kedua, menjelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan error, fungsi sensor, dan fungsi controller. Yang ketiga, menjelaskan dengan tulisan tangan ilustrasi elemen dasar proses kontrol pada heat exchanger. Tujuan ini wajib dicapai karena atas dasar inilah bahwa keberhasilan suatu belajar dapat diukur. Baik, apa saja yang merupakan elemen dasar suatu proses kontrol? Elemen dasar atau elemen pokok dari proses kontrol meliputi proses itu sendiri, final control element, sensor, dan controller. Sebelumnya proses sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Final control element juga sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sensor dan controller. Sensor berfungsi mengukur proses variabel. Seperti yang telah lalu, bahwa proses mengeluarkan output yang namanya proses variabel atau PV. Proses variabel ini diukur oleh namanya sensor. Jadi sensor berfungsi mengukur value dari proses variabel. Yang selanjutnya adalah controller. Controller berfungsi menjadi penyedia signal atau pemberi signal ke final control element. Di sini terlihat bahwa controller mempunyai dua input. Pertama, proses variabel yang dari sensor. Yang kedua adalah set point. Controller di sini bisa saja diperankan oleh orang, saklar, misalnya thermostat, single loop controller, atau PLC system. Mari kita lihat ilustrasi dari elemen-elemen pokok suatu proses kontrol. Sebagaimana kita pahami bahwa yang menjadi final control element adalah keran uap. Yang kedua, yang menjadi manipulated variabelnya adalah tekanan uap. Yang ketiga, proses variabelnya adalah temperatur air panas yang keluar dari heat exchanger. Dari sini terlihat bahwa sensor mengukur variabel proses. Jadi proses mengeluarkan output yang namanya variabel proses. Yang namanya variabel seperti kemarin harus terukur, maka yang melakukan fungsi pengukuran tersebut adalah sensor. Sehingga
keluaran dari sensor adalah data atau nilai temperatur air panas. Keluaran sensor tersebut menjadi input bagi controller. Sebagaimana kita ketahui bahwa controller sebelumnya memiliki data input set point. Sehingga controller secara otomatis melakukan fungsinya menghitung deviasi atau selisih antara set point dengan variabel proses. Data selisih antara set point dengan variabel proses inilah yang disebut dengan error. Error di sini bukan berarti kesalahan, tapi merupakan konsep yang menyatakan tentang selisih antara set point dengan variabel proses. Output controller tersebut kemudian dikirim ke FCE, Final Control Element, yang dalam hal ini adalah keran uap. Dalam bahasa kita, controller menyuruh terhadap Final Control Element agar merespon selisih yang terbaca oleh sensor dengan set point. Sehingga bisa jadi FCE itu membuka lebih banyak kerannya, atau bisa jadi mengurangi bukaan keran tersebut, tergantung nilai selisih dari error tadi. Banyaknya atau apa-apa yang dilakukan oleh final control element pastilah mengubah MV atau manipulated variable, yang dalam hal ini adalah uap atau tekanan uap ini memasuki heat exchanger atau aliran uap memasuki heat exchanger yang telah disesuaikan dari keluaran controller, sehingga keluaran dari proses merupakan keluaran yang sesuai dengan atau mendekati atau tidak berfluktuasi tinggi dari set point yang ada. Dari penjelasan di atas, seperti biasa ada tugas. Tugas ini wajib dikerjakan karena merupakan representasi dari pencapaian tujuan belajar. Tugasnya antara lain, pertama, gambar dan jelaskan dengan tulisan tangan apa-apa saja yang merupakan elemen dasar dari suatu proses kontrol. Yang kedua, gambar dan jelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan error, fungsi sensor, dan fungsi controller. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan dengan tulisan tangan ilustrasi elemen dasar proses control pada heat exchanger. Tugas ini wajib dilaksanakan karena nilai pembelajaran kita selama atau dalam sistem daring sangatlah bergantung pada pelaksanaan atau pemenuhan tugas-tugas yang diberikan. Tugas ini
dikumpulkan dalam format foto dengan difarap oleh orang tua kalian dan dikumpulkan melalui grup WA TPL. Jika terdapat atau jika ada yang kurang memahami, silahkan berkonsultasi melalui WA atau silahkan unduh di akun YouTube dan diputar, di-rewind, di-post pada topik-topik yang kurang dipahami. Semoga pemahaman kalian secara bertahap dan perlahan menuju sesuatu yang benar dan memadai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.